Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat GM, kembali lagi di YouTube channel TBB Gajah Mada bersama saya Kak Dika, salah satu tenter kimia di TBB Gajah Mada. Nah, kali ini kakak akan membawakan materi tentang reaksi redox. Tapi sebelum itu kakak ingatkan untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian supaya semakin banyak yang dapat manfaat dari video ini. Oke, tanpa lama-lama kita lanjut ke materinya. Oke, nah adik-adik tentu ya dari kehidupan sehari kita menemui berbagai macam fenomena yang tanpa kita sadari bahwa fenomena itu melibatkan reaksi kimia. Contohnya apa nih Kak? Contohnya kayak misalkan ada reaksi fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan, kemudian reaksi perkaratan besi, atau enggak misalkan kalian membakar kertas, itu juga merupakan reaksi kimia yang terjadi di dalamnya. Atau enggak misalkan yang lebih simpel nih, kalian makan apel nih, terus kemudian kalian gigit, nah sisa gigitannya kalian biarkan tuh di meja. Nah, lama-kelamaan daging apel tadi yang awalnya putih kekuningan itu lama-kelamaan kan jadi kecoklatan. Nah, itu melibatkan reaksi kimia. Nah, salah satu reaksi di kimia itu adalah reaksi reduksi dan oksidasi, atau yang biasa kita singkat reaksi redox. Jadi di dalam reaksi redox ini harus ada dua komponen tadi, adik-adik. Ada reaksi reduksi dengan reaksi oksidasi. Nah, kalau misalkan reaksi itu hanya melibatkan oksidasi saja atau reduksi saja, atau malah tidak ada keduanya, itu bukan disebut reaksi redox. Nah, berbicara tentang reaksi redox, ini ada dua konsep yang mendasari reaksi redox. Ada konsep klasik dan juga konsep modern. Nah, kita bahas dulu yang konsep klasik ya. Konsep klasik ini melibatkan penangkapan atau pengikatan dan pelepasan oksigen. Kalau reaksi reduksi itu artinya reaksi itu melepas oksigen. Jadi oksigennya itu ada di sisi produk atau di sebelah kanan tanda panah kalau kita lihat di persamaan reaksinya. Contohnya misalkan gini, ada HgO atau raksa 2 oksida itu menjadi Hg plus O2. Kalau kita lihat berarti kan O2-nya ada di sebelah kanan panah, itu reaksi reduksi. Sedangkan reaksi oksidasi itu kebalikannya. Jadi reaksi reduksi oksidasi ya maksudnya adalah reaksi penangkapan atau pengikatan oksigen. Jadi oksigennya itu ada di sebelah kiri panah atau di sisi reaktan. Contohnya misalkan ada Cu plus O2 menghasilkan CuO. Artinya Cu atau logam tembaga itu mengikat oksigen menghasilkan CuO. Itu ya untuk konsep klasiknya. Yang kedua, untuk konsep modern. Konsep modern ini juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu didasarkan pada pengikatan dan pelepasan elektron. Kalau reaksi reduksi itu malah mengikat elektron. Jadi elektronnya itu ada di sebelah kiri panah atau di sisi reaktan. Contohnya misalnya gini, ada Zn2+ plus 2 elektron menjadi Zn. Jadi Zn2+ nya itu mengikat 2 elektron, akhirnya membentuk Zn. Itu yang namanya reaksi reduksi. Kalau oksidasi kebalikannya, jadi dia melepas elektron. Jadi elektronnya ada di sebelah kanan panah atau di sisi produk. Contohnya misalkan ada Cu menjadi Cu2+ plus 2 elektron. Oke, untuk konsep modern yang kedua adalah berdasarkan kenaikan dan penurunan Bilog. Untuk reaksi yang menyertai dengan kenaikan Bilog itu disebut dengan reaksi oksidasi. Kebalikannya, reaksi yang mengalami penurunan Bilog itu disebut reaksi reduksi. Nah, dari mana kita tahu bahwa reaksi itu mengalami kenaikan atau penurunan Bilog? Nah, kimia itu ada beberapa aturan Bilog. Yang pertama, kita kenal aturan Bilog untuk unsur bebas. Contohnya misalkan ada N2, H2, Ca2, O2, atau misalkan Na, itu Bilognya sama dengan 0. Yang kedua adalah jumlah dari unsur penyusun senyawa netral itu pasti sama dengan 0. Misalkan ada senyawa H2SO4, berarti itu senyawanya senyawa netral nih. Berarti bisa dituliskan bahwa 2 kali Bilognya atom H, karena H tadi ada 2 jumlahnya, kemudian ditambah 1 kali Bilognya S, ditambah 4 kali Bilognya O harus sama dengan 0. Kemudian untuk aturan yang ketiga adalah Bilog dari ion monoatomik dan juga poliatomik itu harus sama dengan muatannya. Untuk ion monoatomik itu berarti mono, ada satu unsur saja di dalamnya. Misalkan ada Na+ gitu. Berarti Bilog dari Na di situ adalah +1. Kalau untuk ion poliatomik, poli berarti banyak ya. Di dalamnya ada beberapa
dua unsur. Misalkan ada NH4+, berarti bisa dituliskan bahwa 1 kali bloknya N ditambah 4 kali bloknya H itu harus sama dengan muatannya tadi, yaitu plus 1, seperti itu. Nah, untuk aturan yang ketiga itu adalah, aturan keempat itu adalah blok unsur dalam senyawa. Ini ada beberapa aturannya. Yang pertama kita melihatnya bahwa untuk unsur H di dalam senyawa itu bloknya pasti plus 1 kecuali pada senyawa hidrida. Contohnya gini, misalkan blok atom H pada H2O itu pasti sama dengan plus 1. Tapi untuk senyawa hidrida itu artinya bahwa atom H itu bereaksi dengan atom logam yang lain. Misalkan NaH, maka blok dari H itu adalah -1, bukan lagi plus 1, seperti itu. Kemudian ada lagi untuk unsur O atau atom O di dalam senyawa itu bloknya pasti -2 secara umum ya, kecuali pada senyawa peroksida. Misalnya tadi ada H2O, berarti bloknya O itu sama dengan -2. Sedangkan pada senyawa peroksida itu contohnya adalah H2O2, maka bloknya O bukan lagi -2 tapi -1. Kemudian untuk aturan berikutnya adalah golongan 1A. Ada apa aja unsurnya? Ada Li, Na, K, Rb, Cs sama Fr. Itu bloknya pasti plus 1. Misalkan ada Na2S, berarti bloknya Na adalah plus 1. Terus kemudian untuk blok golongan 2A itu anggotanya adalah Be, Mg, Ba, Sr, Ba sama Ra yang terakhir. Jadi di situ memiliki bilangan oksidasi adalah plus 2. Contohnya misalkan ada CaOH 2 kali, berarti bloknya Ca di situ adalah plus 2. Kemudian untuk unsur golongan 3A, misalkan ada La, itu pas Al maksudnya, itu bloknya pasti sama dengan plus 3. Contohnya di Al2O3, berarti bloknya Al itu sama dengan plus 3. Kemudian ada beberapa aturan yang lain seperti unsur halogen. Jadi unsur halogen adalah golongan 7A. Anggotanya ada apa aja? F, Cl, Bri. Umumnya blok dari unsur halogen ini adalah -1. Contohnya F itu bloknya selalu -1. Ada di mana? Misalkan senyawanya di IF5 seperti itu. Berarti bloknya F sama dengan -1. Lalu bagaimana dengan blok unsur yang lain, unsur halogen yang lain? Umumnya juga -1, tetapi ada pengecualian nih. Pada senyawa interhalogen, maksudnya interhalogen adalah ketika senyawa halogen itu bergabung dengan senyawa halogen yang lain. Contohnya ada IF5, berarti bloknya F tadi -1, nah I-nya itu bukan -1 lagi, tapi plus 5, seperti itu. Terus lagi misalkan ada senyawa oksihalogen. Artinya oksihalogen adalah ketika unsur halogen itu berikatan dengan oksigen. Contohnya HClO3. Di dalamnya Cl ini bukan bloknya -1, tetapi bloknya adalah plus 5. Oke, baik, sebagai contoh ya, di sini kakak ada 2 soal di mana perintahnya adalah tentukan blok unsur pada senyawa berikut, gitu ya. Di sini yang pertama adalah ditanyakan bloknya Mn pada senyawa KMnO2. Sekarang kita identifikasi dulu bahwa yang ditanyakan adalah bloknya unsur Mn di dalam senyawa KMnO2. Di mana KMnO2 ini merupakan apa? Senyawa netral. Jadi kalau senyawa netral, jumlah bloknya harus sama dengan apa tadi? 0, seperti itu. Berarti kita tulisnya gini, berarti K itu berapa jumlahnya? 1 dikali bloknya K ditambah Mn juga jumlahnya 1 dikali bloknya Mn ditambah O-nya 2 dikali bloknya O sama dengan harus 0. Nah, kita ingat tadi aturan blok bahwa unsur golongan 1A itu bloknya sama dengan plus 1. Nah, K ini merupakan anggota golongan 1A. Berarti kita bisa tuliskan 1 kali plus 1 seperti ini ya Dede. Terus ditambah dengan namanya kan ditanyakan. Berarti kita tulis aja dulu seperti ini. Bloknya Mn. Nah, terus kemudian tadi dalam senyawa itu bloknya harus sama dengan berapa? -2. Berarti kita tuliskan 2 kali -2 sama dengan 0. Kita matematikkan 1 kali plus 1 adalah plus 1 ditambah 1 kali bloknya Mn ditambah 2 kali -2 4 ya, sama dengan 0. Nah,
Yang ditanyakan kan biloknya Mn, berarti tulis aja biloknya Mn. Nah, nilai dari bilok unsur lain yang diketahui kita pindah ruaskan ke kanan. Kalau pindah ruas berarti kan tandanya dibalik nih. Kalau positif jadi negatif, negatif jadi positif. Kita ubah satu-satu dulu. Yang negatif jadi positif, kita pindah ke sana, berarti jadi positif berarti 4. Kemudian yang plus diubah jadi negatif, berarti min berapa? 1. Berarti biloknya Ms sama dengan 3. Seperti itu ya. Oke, kita dulu untuk soal yang nomor 2 ya. Di sini yang ditanyakan adalah biloknya Cr pada senyawa ion Cr2O72 mini. Berarti kita lihat dulu, berarti Cr-nya ada berapa? 2. Kita tulis 2 kali biloknya Cr. Ditambah, biloknya ada 7, berarti tulis 7 kali biloknya O sama dengan, kalau senyawa ion berarti harus sama dengan muatannya, yaitu min 2. Oke, tulis lagi ya, 2 kali biloknya Cr ditambah 7 kali biloknya O selalu berapa? Min 2 sama dengan min 2. Di 2 kali biloknya Cr ditambah 7 kali min 2 berarti min 14 sama dengan min 2. Oke, kita udah luas ya. Berarti biloknya Cr itu sama dengan min 2, pindah ruas jadi positif ya, plus 14. Nah, karena ini 2 kali biloknya Cr, karena yang ditanyakan adalah biloknya Cr, berarti kita bagi berapa? 2 bagi jumlahnya. Berarti plus 12 bagi 2, yaitu berapa? Plus gitu ya adik-adik. Oke, sekarang adik-adik sudah paham tentang cara penentuan bilok unsur bebas ataupun unsur dalam senyawa ya. Nah, sekarang kembali lagi ke konsep dari reaksi redoks tadi. Ingat ya, bahwa sesuai dengan konsep kenaikan dan penurunan bilok, reaksi oksidasi adalah kenaikan bilok, sedangkan reduksi adalah penurunan bilok. Nah, di sini kakak ada reaksi nih, yaitu CuO plus H2 menjadi Cu plus H2O. Nah, cara untuk menentukan bahwa reaksi itu redoks atau bukan, berarti kita cari dulu masing-masing bilangan oksidasinya. Sesuai dengan caranya tadi, kita bisa dapat nih bahwa bilangan oksidasinya O dalam CuO min 2, sedangkan bilangnya oksidasi Cu adalah plus 2. Sedangkan untuk bilangan oksidasinya H2 itu karena dia unsurnya bebas, berarti bilangnya harus sama dengan 0. Kemudian sama juga yang Cu tadi, berarti dia juga unsur bebas nih, berarti bilangnya harus sama dengan 0. Kemudian ada lagi H2O. Tadi bilok H harus sama dengan plus 1 dalam senyawa, kemudian biloknya O adalah min 2. Kalau kita lihat di situ kan ada yang berubah nih bilangan oksidasinya. Apa itu? Cu yang awalnya kan plus 2 tuh, jadi 0. Naik atau turun? Turun, berarti dia adalah reaksi reduksi. Sedangkan ada lagi atom H, H awalnya 0 kan, kemudian naik menjadi 1, berarti itu adalah reaksi oksidasi. Karena ada reaksi oksidasi dan reduksi, itu disebut dengan reaksi redoks. Oke, setelah kalian bisa mengidentifikasi reaksi redoks, di dalam reaksi redoks itu ada beberapa istilah nih adik-adik. Ada istilah yang namanya oksidator. Oksidator itu adalah reaksi pengoksidasi, jadi dia mengoksidasi zat lain. Dia sendiri gimana? Dia sendiri mengalami reduksi. Kebalikannya, kalau reduktor berarti dia yang mereduksi zat lain. Dia sendiri mengalami oksidasi. Kemudian ada istilah hasil oksidasi dan hasil reduksi. Kalau hasil oksidasi berarti dia zat hasil dari reaksi oksidasi, berarti tempatnya ada di produk nih. Kemudian hasil reduksi itu juga adalah zat hasil dari reaksi reduksi, tempatnya juga sama ada di produk. Jadi dari reaksi yang tadi kakak sampaikan, berarti kita bisa identifikasi tuh apa nama-nama dari unsur yang terlibat. Berarti yang sebagai oksidator berarti yang dia mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi tadi siapa? CuO. Kemudian berarti yang mengalami sebagai reduktor atau mengalami oksidasi berarti dia adalah H2 gitu ya. Kemudian hasil oksidasi berarti zat yang hasil oksidasi tadi siapa? Yaitu H2O. Kemudian hasil reduksinya adalah Cu. Oke teman-teman, sekian materi yang bisa kakak sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton video yang lainnya. Sampai bertemu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.